mendaftar hanya sekitar 50 sekolah. Hanya sekitar 50 sekolah. Dan itu pun bukan ke sekolah 50 sekolah inklusi yang sudah berdiri sudah lama itu, bukan, ya. Jadi ada 50 sekolah. Semua kepala sekolah pada senang, alhamdulillah tidak ada yang mendaftar dan sebagainya. Saya masih ingat, saya sampaikan lagi kepada kepala sekolah, Bapak dan Ibu tolong bersabar. Jadi bisa jadi ada anak yang mengalami gangguan, tapi orang tuanya tidak menyadari atau tidak mau menerima. Maka mereka nanti akan masuk ke jalur zonasi. Akhirnya benar itu terjadi setelah PPDB jalur zonasi, setelah MPLS. Nah, instrumen yang dibuat pada bulan April 2024 itu dilakukan oleh guru kelas 1 pada saat MPLS. Kan begitu nih Bapak dan Ibu. Nah, setelah MPLS, ya, setelah dilakukan asesmen pada saat MPLS, akhirnya kita punya data ada 99 SD negeri yang memiliki siswa disabilitas di kelas 1. Sudah tahu alurnya ya. Jadi yang anak-anak penyandang disabilitas ini tidak semuanya masuk PPDB melalui jalur afirmasi inklusi. Nggak apa-apa, faktanya memang seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan ke sekolah-sekolah. Pada waktu dideteksi anak itu melakukan asesmen ya, asesmen yang dilakukan oleh sekolah itu pada dasarnya adalah asesmen awal. Asesmen awal. Siapapun bisa menggunakan instrumen itu. Karena saya sendiri membaca instrumen itu, saya bisa menggunakan, saya bisa melakukan, gitu loh. Jadi saya yakin semua guru di Surabaya yang basicnya bukan sarjana PLB, yang basicnya bukan sarjana psikologi, tapi guru kelas, itu dipastikan dapat menggunakan instrumen itu. Nah, tapi di sini yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa instrumen ini adalah instrumen awal. Instrumen awal untuk melakukan deteksi dini bahwa anak-anak ini adalah anak penyandang disabilitas. Jika kita sudah punya data itu, jika guru sudah punya data itu, harapannya adalah guru memiliki strategi, memiliki teknik di dalam melakukan pembelajarannya, di dalam melaksanakan pembelajarannya. Kalau anak-anak misalnya 28, ada 2 anak yang terindikasi gangguan intelektual, kalau teman-temannya ini belajar menulis itu butuh waktu 2 jam, bisa jadi 2 anak yang diindikasi PD-PD ini memerlukan waktu 4 jam. Ya. Jadi guru punya strategi. Oh, kalau yang lain sudah selesai, ini belum selesai. Oh, saya perlu anak 2 ini saya letakkan duduknya di tempat dekat saya supaya saya bisa memantau. Oh, anak ini ternyata memiliki gangguan penglihatan. Indikasi mengalami gangguan penglihatan. Maka saya letakkan duduknya di tengah lurus dengan whiteboard, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Nah, pada waktu Bapak Ibu sudah menemukan indikasi-indikasi itu, harapan kami adalah Bapak Ibu melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua. Apalagi kalau ini adalah gangguan perilaku. Kalau Bapak Ibu sudah mendeteksi punya peserta didik yang memiliki gangguan perilaku, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kalau gangguan pendengaran dan penglihatan mungkin untuk dirinya sendiri, ya, supaya anak itu nyaman dapat belajar dengan maksimal. Ya, tetapi kalau sudah gangguan perilaku, ini ada pihak lain yang harus dijaga. Karena bisa jadi kalau gangguan perilaku ini Bapak Ibu tidak cepat menyadari, Bapak dan Ibu yang ada di kelas tidak segera mengkondisikan, nanti akan ada crash,
dengan temannya, ini akan timbul masalah baru. PR-nya guru bertambah. Tugas Bapak Ibu guru bertambah. Tugas sekolah bertambah. Nah, mengapa ini perlu kami sampaikan? Jadi pertama tadi adalah bahwa guru mulai mengetahui dari asesmen awal itu ada anak-anak yang mengalami gangguan. Nah, gangguan apapun itu. Setelah data itu ada, maka Bapak Ibu guru segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan orang tua agar pola-pola yang dilakukan oleh guru dengan yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu sama. Nah, samanya ini adalah dalam rangka supaya anak ini berkembang dengan maksimal, berkembang dengan pesat gitu. Harapannya seperti itu. Yang ingin saya maksudkan di sini adalah pada saat Bapak Ibu guru kelas 1 melakukan asesmen, jangan langsung membuat keputusan, oh ini anak PD-PD, langsung di profil penjenengan tagging anak disabilitas. Ingat, asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru baru asesmen awal. Ya, asesmen awal. Tujuan asesmen awal adalah untuk mencari, menemukan mekanisme dalam rangka pelayanan anak ini yang terbaik sesuai dengan kemampuannya, kemudian berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang tua supaya pola asuh, pola ajar di sekolah dan di rumah itu sama. Karena kemarin saya dapat informasi dari sekolah, ya. Jadi ada sekolah yang menyampaikan anak ini PD-PD, tapi orang tuanya tidak mau. Saya mau keluarkan dari taggingan di profil itu. Nah, ini yang membuat saya, kemudian kami ya, saya, Bu Eni, teman-teman dinas di sini, kami akhirnya berpikir, loh, kok ada begini? Jadi anak-anak PD-PD itu bukan karena kesepakatan antara sekolah dengan orang tua, bukan. Jadi pertama alurnya adalah guru melakukan asesmen, ditemukan suatu kondisi itu disiapkan mekanisme dan pola ajar teknik tertentu, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan orang tua. Selama 1 semester, Bapak Ibu melakukan pendampingan. Silakan perkembangannya itu dikomunikasikan dengan orang tua secara rutin. Bisa setiap bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa misalnya tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua, terus tiba-tiba mau rapotan, orang tua dipanggil, atau pada saat rapotan orang tua dipanggil, diberitahu, Bu, anak Ibu ini penyandang disabilitas. Pak, anak Bapak ini inklusi. Ya pasti orang tua tidak bisa menerima. Loh, saya kan nggak mendaftar lewat jalur inklusi. Nah, yang terjadi akan seperti itu. Yang terjadi adalah perang antara guru dengan orang tua. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ini penting kami sampaikan, mumpung kita sekarang masih di semester 2. Monggo nanti kalau misalnya kemarin sudah terlanjur, Bu, sudah terlanjur di tagging, tapi sebenarnya kami belum melakukan langkah-langkah ya, seperti yang tadi Bu Mona sampaikan. Silakan dikondisikan yang benar. Nah, selanjutnya bagaimana? Jika Bapak dan Ibu sudah berkomunikasi dengan orang tua secara intens, kemudian anak ini tadi sudah disiapkan mekanisme khusus untuk pendampingan, bisa jadi anak ini berkembang dengan baik dan akhirnya tidak ada masalah. Atau yang kedua, ternyata guru ini memang sudah betul-betul tidak mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kondisi siswa. Kalau seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan orang tua untuk dilakukan asesmen lanjutan. Asesmen lanjutan ini dilakukan dengan tenaga ahli, dengan psikolog yang telah memiliki izin ataupun ke rumah sakit. Ya.
Jadi asesmen lanjutan. Karena guru sekolah itu ya kemampuannya sampai di sini saja. Bu, ada ULD. ULD ini memang mendampingi, sebenarnya sama fungsinya dengan guru. Mendampingi fungsinya sama dengan guru. ULD tidak berhak mengeluarkan sertifikat, tidak berhak mengeluarkan apa ya namanya Bu ini? Sertifikat ya? Iya. Apa? Ha, surat keterangan lah ya. Surat keterangan. Ya, tidak punya ULD ini tidak punya kewenangan. Mereka paham secara edukatif, Untuk paham karena dan juga secara pengalaman banyak menangani siswa disabilitas. Tapi teman-teman ULD tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat ataupun surat keterangan yang menyatakan bahwa anak ini adalah anak penyandang disabilitas. Jadi ada yang namanya asesmen lanjutan. Nah, Bapak Ibu ingat, asesmen lanjutan ini, meskipun Bapak Ibu inisiatif sekolah, harus mendapatkan izin dari orang tua. Ya, harus mendapatkan izin dari orang tua. Jangan Bapak Ibu memeriksakan anaknya orang, terus dibawa budal ke rumah sakit. Jangan. Ya, nanti Bapak Ibu menyalahi. Ya, itu. Ya, itu penting ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pada posisi ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mekanisme kerjanya seperti apa? Nah, nanti setelah saya secara umum ini, bisa nanti Bu Heni, Pak Yono juga boleh menambahkan, nanti Mbak Uli, salah satu petugas ULD, akan menjelaskan ke Bapak Ibu alurnya seperti apa. Ya, jadi guru Bapak dan Ibu, ya, guru Bapak dan Ibu, intinya begini, kami sudah memanggil sekolah-sekolah yang menurut data di kami memiliki PDPD, sudah kami undang, sudah kami perkenalkan dan pertemukan dengan teman-teman ULD. Jadi SK Pak Kadis sudah terhadap teman-teman ULD sudah ada berbunyi, masing-masing petugas ULD itu membawai berapa sekolah. Sudah ada. Nah, insya Allah teman-teman ULD juga sudah mulai melakukan identifikasi dari sekolah-sekolah yang diampunya. Nah, kemudian nanti ke depan teman-teman ULD ini juga akan polanya bisa berkunjung ke sekolah, bisa juga berkumpul untuk diskusi, sharing tentang penanganan itu, seperti kombel-kombel begitu, membentuk komunitas-komunitas belajar. Silakan nanti polanya yang terbaik seperti apa. Itu karena kalau keliling terus juga kayaknya waktunya juga nanti sangat tersita. Dan nanti kalau ada di sekolah tertentu ada anak yang sangat khusus perlu penanganan, nanti juga akan didampingi secara khusus, bisa stay di sekolah itu untuk beberapa hari, beberapa waktu, silakan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, semuanya harus menerima. Ya, kuncinya pertama harus menerima dulu, harus ikhlas, nggak boleh ngersolo. Ya, nanti kalau nggak ikhlas, masalah pasti ada saja. Ya, ya. Nanti Bapak Ibu boleh bermain ke teman-teman yang sudah lama sebagai sekolah inklusi ya, ada SD Gunung Anyar udah mulai senyum-senyum, di Mendul Merisi juga, di Kelambes Ngasem 1 juga, di Pakis 8 ada, saya nggak hafal ya, ada 50 sekolah yang sudah sejak tahun 2017 itu sudah banyak mendampingi peserta didik penyandang disabilitas. Silahkan Bapak Ibu bermain ke sana. Ngobrol-ngobrol. Kalau ada begini bagaimana? Kalau ada begini bagaimana? Nah, itu kuncinya semuanya adalah ikhlas. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini sekolah semua ya Bu ini ya, tidak ada orang luar ada ya? Bu Muna sekolah semua. Ya, tidak ada ya. Ya, oke. Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita keluarga semuanya ya. Kita berharap tidak ada orang lain yang masuk di Zoom ini ya. Meskipun Zoom itu rentan ya. Meskipun Zoom itu rawan, tapi kalau kami mengumpulkan penjenengan semuanya pasti menyita waktu terlalu banyak. Saya berharap ini informasi intern kita nih, Bapak dan Ibu.
yang ingin saya sampaikan ini ya, jangan di up keluar. Ini hanya pengalaman kita dan jangan dibawa keluar. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti atau melihat di media berita yang viral tentang salah satu siswa SMP yang inisial W, CW, yang viral di podcast. Oke ya. Nah, kasus ini, masalah ini terjadi juga karena anak ini sebenarnya adalah anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi anak ini berkebutuhan khusus, kemudian ya saya tidak bermaksud menyalahkan sekolahnya ya. Nah, Bapak Ibu nanti sangat penting untuk mengkomunikasikan dengan anak-anak, dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada di sekolah bahwa kita punya anak yang seperti ini. Nah, anak yang seperti ini butuh empati dari kita semuanya. Memang kadang-kadang anak ini menggoda, menjengkelkan bahkan kadang ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa anak ini adalah anak yang butuh penanganan khusus, bahwa anak ini sedang bermasalah, ada masalah, pasti kita semua marah dengan anak itu. Jadi kalau misalnya dia loh Bu yang garai, nah, begitu dia garai, kita harus menyadari bahwa anak ini bermasalah, maka tindakannya ya preventif supaya dia nggak bisa garai seperti apa. Sebelum terjadi bentrok, ya kita harus membekali juga anak yang lain gitu loh. Kita harus membekali anak yang lain, ya bahwa ya suatu saat kondisikanlah anak ini pada saat ada pendampingan khusus ya, pada saat anak ini ada kan nanti mungkin teman ULD pas datang ke sana, ajak anak ini keluar, kelasnya ini kuati, bekali, temanmu ini butuh perhatian, temanmu ini punya masalah dengan perilakunya, kamu berhati-hati dengan dia, jangan buat masalah dengan dia. Tapi jangan tidak berteman, nah ya, angel juga toh. Pasti Bapak Ibu guru tahulah caranya. Jadi bukan berarti tidak mau berteman, tetap berteman, tapi jangan membuat konflik dengan dia. Karena Bapak Ibu kalau sudah ada konflik, sudah terjadi, kemudian sudah dapat panggung dan viral, ya, dapat panggung dan viral, energi yang kita keluarkan sangat besar. Kita harus dipanggil ke sana kemari, kita harus datang ke sana kemari, harus klarifikasi, harus memberikan konfirmasi, dan seterusnya. Akhirnya tugas-tugas yang lain pasti terganggu. Itu yang sudah terjadi dari evaluasi yang kami lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah semuanya mengikuti Zoom ini. Karena nanti yang melakukan kebijakan, melakukan sikap, mengambil kebijakan, melakukan sikap, menentukan sikap, semuanya adalah kepala sekolah. Jika Bapak Ibu punya peserta didik, penyandang disabilitas, utamanya gangguan perilaku, apakah itu autis, apakah ADHD, ya, atau sejenisnya, ya, atau tunalaras misalnya, ya. Tugas Bapak Ibu tidak hanya mendampingi anak ini dalam menerima pembelajaran, mendidik anak yang berkebutuhan khusus saja. Tugas Bapak Ibu tidak hanya itu, tapi tugas Bapak Ibu juga menyampaikan dan mendampingi anak-anak lain dan juga termasuk orang tua siswa supaya mereka memiliki empati terhadap anak tersebut. Jangan reject. Kalau reject bagaimana? Lawang Bapak Ibu punya amanah undang-undang kita harus menerima siswa tersebut. Ya. Jadi kita semua, ya, kami yang ada di dinas, Bapak Ibu yang ada di sekolah, ya, kita sudah pada jalur yang benar. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan. Jangan sampai terjadi pertengkaran antara anak dan ternyata setelah pertengkaran itu terjadi, kita analisa, kita lakukan pendampingan dan lain sebagainya.
akhirnya terdeteksi salah satu pelaku ini adalah anak yang memiliki gangguan perilaku, sementara orang tua korban sudah kemana-mana, sudah ke ombudsman yang mengadu bahwa tidak mendapatkan layanan di sekolah dengan baik, sudah ke legislatif yang merasa sebagai warga masyarakat tidak dapat belajar nyaman di sekolah, ya, sudah ke Polrestabes karena ini ada unsur pidana, ada kriminal, ini kita menghabis tenaga kita luar biasa. Ya, hati-hati dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami berharap, kami yang ada di Dinas Pendidikan, kami berharap Bapak Ibu semuanya memiliki peta kondisi sekolah masing-masing, baik dari sisi peserta didik siswanya, orang tuanya, lingkungannya seperti apa. Peta kondisi sekolah masing-masing seharusnya sudah punya. Dan jika ada suatu permasalahan, Bapak Ibu harus menyelesaikannya secara tuntas. Jangan sampai pihak sekolah merasa masalah ini sudah selesai, sementara orang tua merasa tidak puas dengan penyelesaian yang ada di sekolah, akhirnya orang tua ini curhat kemana-mana. Ya, hari ini tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan ikut Asmaul Husna hari ini, insya Allah sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ya. Setiap sekolah sudah memiliki tim pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Langkah pertama kita adalah melakukan tindakan preventif, pencegahan. Kita berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan. Kami ingin sekolah melaporkan ke kami tindakan pencegahan yang sudah dilakukan itu apa. Ya, jangan sampai anak tidak tahu. Kalau anak itu ngolok-ngolokkan temannya, ya, terus yang diolok-olokkan itu sakit hati, nggak terima, itu dianggap hal yang biasa, tidak. Itu sudah bagian dari bullying, ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa mereka tidak boleh apa, ya, ya. Termasuk ada anak-anak yang mengancam, padahal maksudnya gurau, ya. Tapi gurau yang bergurau, ya, yang seperti apa yang boleh, mainan yang seperti apa yang boleh, itu anak-anak juga harus disampaikan. Jadi kami ingin Bapak Ibu menyampaikan ke kami, penjenengan sudah tim TPPK-nya sudah melakukan kinerja seperti apa. Karena kalau kami lihat di profil sekolah, semua sekolah sudah memiliki TPPK 1. Yang kedua, semua sekolah sudah membuat alur kerja TPPK. Nah, kebetulan tadi saya sudah ngeprint beberapa, ya. Semua sekolah sudah membuat alur kerja TPPK. Ya. Ya, jadi sudah ada alurnya. Seperti ini saya ngeprint 3 sekolah, ya, yang berbeda. Semua sekolah sudah melakukan itu. Kemudian di profil sekolah itu kami juga meminta kepada sekolah untuk membuat laporan terkait kinerja TPPK. Lah ini yang masih minim Bapak Ibu membuat laporannya. Makanya tadi Pak Kadis sepertinya agak keras menegur Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena yang di SD minggu lalu, kami cek baru ada 3 sekolah yang membuat laporan. Herannya, ya, kalau hanya 3 yang laporan dan karena tidak ada kasus, itu tidak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah kami setiap hari itu memediasi, menerima orang tua, memediasi antar sekolah dan orang tua, memediasi antar orang tua dengan sekolah, dipanggil kiri kanan depan belakang, menangani masalah-masalah anak hampir setiap hari. Artinya di sini adalah tidak ada
komitmen dan konsistensi sekolah di dalam berkinerja dalam hal pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan ini. Jangan sampai sudah dor, ya, sudah meledak, sudah terjadi, sudah ramai, baru kita ribut kiri kanan. Jangan sampai seperti itu. Dan kami juga tidak ingin kalau ada masalah di sekolah, kami mendengar dari masyarakat langsung melalui aplikasi Wargaku. Kami mendengar dari inspektorat melalui aplikasi e-lapor. Kenapa kami tidak mendengar dari sekolah? Ya, Bapak Ibu kalau datang ke kami melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, itu tidak salah, nggak apa-apa. Karena kami punya Satgas TPPK. Maaf, kalau Satgas namanya apa? Satgas PKPS. Ya, kami punya Satgas. Jadi kalau TPPK di sekolah sudah tidak mampu menyelesaikan, ya, segera Bapak Ibu laporkan ke kami. Lapor itu bisa terhadap masalah yang belum selesai, tidak harus sudah selesai baru dilaporkan. Kalau nunggu selesai Bapak Ibu laporkan, ternyata tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh sekolah itu banyak celahnya. Nah, ya, banyak celahnya. Ini yang nanti kami itu sulit untuk mengemas. Jadi kalau ada permasalahan, penjenengan sampaikan ke kami, langkah-langkah yang kami lakukan seperti ini. Kalau kami rasa, oh itu sudah tepat, sudah benar jalan. Tapi jika ada celah-celahnya, celahnya itu apa contohnya? Ternyata pada waktu Bapak Ibu mengundang orang tua siswa, tidak ada undangannya. Ternyata pertemuannya, hasil pertemuannya tidak ada berita acaranya, hanya ada fotonya. Kemarin sudah saling memaafkan, Bu. Sekarang kok datang ke dinas ya? Nah, kemarin kesepakatannya apa? Sudah saling memaafkan, Bu. Sudah saling rangkulan. Ini fotonya rangkulan. Ada foto rangkulannya, tapi tidak ada berita acara saling memaafkan. Kami sulit, ya. Beda hari, beda cerita. Beda hari, beda cerita. Saat itu, ya, membangun suatu komunikasi itu kan tidak paham, Bapak Ibu. Saya yakin sekolah sampai pada tahap orang tua saling memaafkan, itu pasti membangun suatu komunikasi. Nah, pada saat membangun suatu komunikasi dan saling memaafkan, harus diberitakan. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, ya, orang ini situasi waktu itu komunikasinya kan bagus, selesai. Setelah itu dia pulang, beliau bisa menerima, ceritalah ke tetangganya ngompori, oh ibu salah, ibu sakjane. Yes, minta ganti rugi aja ke sekolah. Misalnya ya, cerita ke keluarganya, saudaranya. Wah, nggak boleh seperti itu. Jangan mau seperti itu. Jadi timbul lagi. Ya, jadi pertama mau menerima sekolah menganggap sudah selesai. 1 minggu berikutnya dinaikkan lagi kasusnya. Yang seperti itu sering Bapak dan Ibu. Sering. Ya. Jadi saya bisa berbicara seperti ini itu bukan ngarang. Semuanya adalah case-case yang kami tangani. Ya. Dan maaf, saya tahu teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah ini sudah luar biasa mendampingi anak-anak. Kami sangat berterima kasih kepada penjenengan semuanya. Makanya kita benahi semuanya. Celah-celahnya itu kita benahi supaya kalau sudah terjadi ya mari kita atasi bersama-sama. Mari kita tangani bersama-sama. Kita nggak akan menyalahkan sekolah. Tapi mari kita lakukan dengan penuh kesungguhan supaya tidak terjadi lagi. Bapak dan Ibu, pernah ada satu kasus. Belum lama ini juga, belum lama ini. Ya. Terjadilah suatu permasalahan antar anak. Ya, terjadi permasalahan dengan antar anak. Kemudian orang tua saling mengancam dan saling melaporkan. Ya. Sampai yang satu tidak mau sekolah, yang satu tidak berani sekolah, dan lain sebagainya. Suatu saat anak ini sakit ya. Nah, sakit ini langsung dihubungkan dengan permasalahan yang sudah terjadi. Padahal masalah itu terjadinya setahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Saya lupa ya. Lama lah pokoknya. Nah,
Sakitnya itu sampai parah, Bapak Ibu, parah. Karena tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Yang selalu disampaikan orang tua adalah sakitnya ini karena peristiwa yang pernah terjadi di sekolah. Itu sudah di pikirannya sudah tertanam seperti itu. Betapa kami sulitnya mengubah pola pikir orang tua ini. Kami cari informasi secara medis, kami cari informasi secara psikologis, ya, dan orang tua kami fahamkan luar biasa sampai pada satu momen jangan sekolah yang ngomong, jangan dinas pendidikan yang ngomong, biar orang dinas kesehatan yang bicara, orang yang tahu medis yang bicara. Disampaikan bahwa penyakit seperti ini tidak mungkin karena peristiwa setahun, tapi ini bisa karena genetik, ini bisa sebabkan karena trauma yang terus-menerus dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita bolak-balik ada pertemuan. Nah, saya nggak bermaksud menyalahkan sekolah, tapi akhirnya saya tanya kepada Bu Guru. Bu, sebelumnya ada apa? Oh iya Bu, anak ini tuh kadang-kadang itu jatuh sendiri. Nah, ternyata di sini ada clue. Anak ini jatuh sendiri. Nggak ada teman-temannya yang itu loh, tiba-tiba jatuh sendiri. Mungkin waktu itu teman guru menganggap pura-pura atau apa. Ternyata Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan meremehkan hal kecil apapun. Jangan meremehkan hal kecil apapun. Dan itu semua taunya dari guru. Ya, banyak permasalahan yang diselesaikan oleh sekolah, bahkan pemerintah Kota Surabaya, itu berawal dari guru yang menemukan. Saya terima kasih banyak kepada panjenengan. Ya, kita pernah lihat guru mengetahui ada siswa ke kamar kecil, ya, ada siswa ke kamar kecil, kok lama nggak keluar, ya, gurunya mendatangi, menanyakan, ya, ternyata ada masalah besar di balik itu. Ini juga guru yang menemukan. Orang tuanya tidak tahu, ya. Lingkungannya tidak tahu, tetangganya tidak tahu. Yang tahu bahwa ada masalah besar yang terjadi di siswa adalah guru. Luar biasa Bapak Ibu. Kami berterima kasih banyak. Ya, ya, masuk kamar mandi dan ada masalah besar, tidak saya buka. Ya. Ada lagi masalah besar yang terungkap, ya, dan dari guru yang menemukan, ya. Kalau hanya masalah masker, ya Bu Eni ya, Yeah. masalah masker. Kalau dulu semua pakai masker, sekarang orang sakit yang pakai masker. Bu Eni karena sakit pakai masker, ya. Nah, guru simpel sekali karena perhatiannya ke guru ini, ya, karena perhatiannya guru ke anak ini, beliau bertanya, kamu sakit Tana, kok pakai masker, ya? Pertanyaannya begitu. Nggak sakit kok pakai masker. Diajaklah anak itu ke ruangan tersendiri. Coba maskermu kamu buka. Saya udah mau nangis ini. Ya. Setelah maskernya dibuka, peristiwa besar terjadi pada anak ini. Dan yang menemukan adalah guru. Ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jangan meremehkan informasi-informasi kecil yang terjadi di sekolah. Yang tidak seperti biasanya, anak yang biasanya ceria menjadi tidak ceria, yang anak yang biasanya aktif menjadi pasif, pendiam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu bisa merasakan. Karena saya pernah menjadi guru, pernah merasakan. Dan guru itu kuncinya hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami berharap kalau ada masalah-masalah, wali murid itu datangnya ke sekolah, ke guru dulu. Ke guru tidak bisa, baru ke kepala sekolah. Kami berharap seperti itu. Bapak Ibu guru yang bisa merangkul hati orang tua. Tolong Bapak Ibu guru rangkul hati orang tua.
supaya jika ada masalah, orang tua ini tidak kemana-mana, tapi ke sekolah. Ini kita sudah terus-terusan, Bapak Ibu, dipanggil ke Polrestabes, dipanggil ke Ombudsman, dipanggil ke Dewan. Kalau 600 sekolah Bu Heni, terus apa kita sampai, ya nggak apa-apa, itu memang tugas kami ya. Itu memang tugas kami. Tapi ya marilah momen ini kita gunakan untuk evaluasi bersama. Apalagi saat ini Bapak Ibu punya peluang besar bahwa crash yang ada di sekolah itu kemungkinan besar terjadi itu dengan mudah. Karena Bapak Ibu juga menerima peserta didik penyandang disabilitas. Tapi Bapak Ibu tidak boleh apa ya istilahnya ya, tidak boleh menyesal, tidak boleh menyesali, tidak boleh protes. Bu, makanya tidak perlu menerima PDPD. Ada amanat undang-undang. Kita lembaga pelayanan di bidang pendidikan. Nanti solusinya seperti apa? Ya solusinya itu tadi. Solusinya adalah kita bentuk ULD. ULD nanti yang mendampingi guru-guru. Kemudian kalau ada masalah, TPPK-nya bekerja sesuai SOP. SOP-nya TPPK, wali murid harus tahu, Bapak dan Ibu. Tata tertibnya sekolah, wali murid harus tahu. Sosialisasinya jangan hanya sekali. Ya, sosialisasinya jangan hanya sekali. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Gini-gini ya, Zoom. Ya, Zoom dengan orang tua boleh. Mengundang bergantian boleh. Kalau diundang ke sekolah, terus lihat, Pak, kok pintunya seperti itu ya, pintu kamar mandinya saya belikan ya. Kan alhamdulillah. Ya. Jadi sering-sering Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang tua. Ya, cara merangkul hati itu seperti itu. Mengkomunikasikan bagaimana perkembangan anak-anaknya di sekolah. Tidak menunggu rapotan. Kalau nunggu rapotan itu antri lama. Nah, ya, informasi-informasi yang umum ya, Bapak Ibu bisa bikin apa buka agendakan Zoom dengan orang tua. Informasi-informasi yang khusus, informasi-informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, Bapak Ibu undang secara khusus pula. Gitu nggih Bapak dan Ibu ya. Kita semangat bersama-sama dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas, kita dampingi semua anak-anak kita di Kota Surabaya supaya anak-anak semuanya dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu harapan kita semuanya. Ya, anak-anak berkembang dengan maksimal, berkembang dengan baik, sekolah kita juga ramah terhadap anak. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terjadinya tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Tapi kalau sudah terjadi, maka kita harus segera menyelesaikannya dengan cara yang cepat dan tepat. Saya rasa itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau sudah tuntas masalah tagging bahwa memang setelah dilakukan asesmen lanjutan anak-anak ini memang peserta didik penyandang disabilitas, Bapak dan Ibu, nanti Pak Yono dengan tim ULD telah mengembangkan aplikasi di rapat online. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu ngarang lagi rapat untuk anak-anak PDPD. Jadi untuk anak-anak PDPD nanti rapotnya sudah kami fasilitasi di rapot online. Yang membedakan nanti adalah tujuan pembelajarannya. Ada tujuan-tujuan pembelajaran mendasar saja yang perlu dicapai oleh anak-anak. Kemudian Bapak Ibu jika dirasa perlu menambahkan TP, Bapak Ibu boleh menambahkan. Kemudian TP untuk anak-anak khusus ini nanti eksekusinya oleh sekolah masing-masing, tidak perlu verifikasi tidak perlu approval dari pengawas ya, dan juga nanti langsung yang mengawal mengontrak adalah Pak Yono dan Bu Heni ya, yang memidangi peserta didik dan rapot online. Jadi kami senantiasa berupaya Bapak dan Ibu supaya kalau selama ini kan Bapak Ibu membuat rapot dua tuh, yang satu rapot online ya, Bapak Ibu pasti di situ sama merem ya, ibaratnya ngisinya itu sama merem, memaksakan diri. Kemudian Bapak Ibu masih meluangkan membuat rapot manual yang terkait perkembangan anak itu, anak-anak PDPD itu. Tetapi ini nanti sudah kami upayakan sudah
satu saja yang dikeluarkan, dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya, kok lupa ya, ada satu lagi. Ya, saya rasa itu dulu, nggih, Bapak dan Ibu. Saya, insya Allah Bapak Ibu, saya bicaranya tadi mengalir saja, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengambil intinya. Yang pertama adalah kinerja TPPK-nya, Bapak dan Ibu, tolong pastikan kinerjanya dilakukan dengan baik. Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib memastikan ini. Kemudian komunikasi Bapak Ibu dengan orang tua. Jadi orang tua juga ada orang tua yang pada umumnya, ada orang tua juga anak-anak penyandang disabilitas. Bapak Ibu jangan cepat memutuskan bahwa anak itu adalah anak inklusi atau PDPD. Kami pernah punya pengalaman anak-anak itu IQ-nya 80 ya. 80 itu slow learner. Tapi dia luar biasa karena orang tuanya komitmen anak itu sampai lulus dapat menyelesaikan pembelajaran dengan jalur reguler. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, tapi bukan berarti anak-anak disabilitas itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan orang tua, tidak ya. Jadi banyak masalah terjadi di sekolah, bahkan di sekolah swasta, ternyata perkelahian atau pertengkaran antara anak ini adalah anak-anak yang bermasalah, ya. Antara anak ini anak yang bermasalah. Kemudian pada waktu kami tanya kepada sekolah, kenapa anak ini tidak dinyatakan sebagai anak inklusi, jawabannya simpel, orang tua tidak mau. Nah, kalau orang tua tidak mau, maka bagaimana langkah selanjutnya? Jangan tidak mau, kemudian ditangani sekolah asal-asalan, akhirnya begitu terjadi masalah ya tetap sekolahnya yang kena, tetap sekolahnya yang disalahkan. Karena pertengkaran itu terjadinya di sekolah. Kemudian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tolong pengalaman kami, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu, pertengkaran anak, perkelahian antar anak, antar siswa, itu terjadi pada saat pergantian guru. Ya, guru kelas sudah meninggalkan kelas, guru mata pelajaran belum masuk. Ya, pergantian antar guru, kemudian pada saat istirahat anak-anak di dalam kelas, gurunya keluar istirahat, kemudian yang di lantai atas, lantai 2, lantai 3. Tolong Bapak Ibu perhatikan betul untuk manajemen pengelolaan, pengaturan, dan lakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan guru ya Bapak Ibu, mau 1 minggu sekali atau apa, untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 1 minggu kemarin dan ke depan apa yang harus dipersiapkan. Kalau sering-sering sharing seperti itu, harapannya adalah jika ada masalah yang terjadi tidak berlarut-larut tetapi segera terselesaikan. Masalah itu berkembang, masalah itu tidak tuntas karena berlarut-larut. Karena tidak cepat dan tidak tepat dalam penanganan ya. Dan saat ini adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu. Boleh Bapak Ibu mengatakan kasus ini terjadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pada saat bukan saya kepala sekolahnya. Boleh Bapak Ibu mengatakan seperti itu. Tetapi kewajiban Bapak Ibu kepala sekolah adalah Bapak Ibu harus punya peta kondisi sekolah. Bapak Ibu saat ini harus memiliki peta kondisi sekolah. Bagaimana peta peserta didiknya, peta gurunya, peta orang tuanya, peta lingkungan sekolah. Peta-peta ini adalah bahan Bapak dan Ibu untuk memanage sekolah itu. Ya, intinya seperti itu. Saya rasa itu Pak Yono, mungkin kalau ada yang tanya dan itu khusus, japri saja, jangan di forum ini. Karena ini kita sifatnya adalah kami ini ya berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu, dan pasti setelah ini Bapak Ibu mulai oh ya ini perlu diangkat, ini perlu didiskusikan, ini perlu dikonsultasikan, monggo. Ada ULD, ada Bapak Ibu pengawas di sini nggih, ada Bapak Ibu pengawas. Jadi teman-teman ULD tidak menggantikan tugas pengawas. Bapak Ibu pengawas tetap pada tupoksinya masing-masing. Teman-teman ULD ini mendampingi dalam hal penanganan edukasinya, penanganan anak-anak disabilitas. Jadi
supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih dan teman-teman ULD ini juga bukan pengawas. Ya, teman-teman ULD baik. Oh ya, ada juga ULD yang satmikalnya di sekolah ya Bu Heni ya. Ya, ada ya yang Ada Bu, ada. benar, Nah, ada. Ya. jadi untuk teman-teman ULD yang satmikalnya di sekolah, ya, saya buatkan contoh konkret aja. Ya, Iya. jadi seperti ya Kalirungkut ya, seperti Mbak Mega ya. Mbak Mega ini kan satmikalnya di Kalirungkut 1. Nah, Bu Yuni, Mbak Mega ini bukan miliknya SDN Kalirungkut 1 seutuhnya. Ya, Mbak Mega ini juga nanti harus mendampingi SDN Rungkut Penanggal 1, SDN Gunung Anyar, SDN Medokan Ayu 1, Medokan Ayu 2, Penjaringan Sari 1, Penjaringan Sari 2. Ya, jadi mohon Bapak Ibu, uh, Bu Yuni, ini SDN Kalirungkut 1. Kemudian Mbak Indah, Mbak Indah Muslika, ini satmikalnya ada 2. Kemarin dipasang di sekolah itu di SDN Erlangga 1. Tetapi karena aturan dari pusat itu masih berubah-ubah, sama Putri ada 2 satmikalnya di Dinas Pendidikan juga. Meskipun nanti di SK-nya Mbak Indah itu eh, minta Mbak Indah dulu uangnya. Meskipun satmikalnya Mbak Indah ini di Mbak Indah ya, satmikalnya Mbak Indah ini tertulis di SDN Erlangga 1, Mbak Indah ini nanti akan mendampingi SDN Erlangga 1, SDN Yemuronosari 1, Kendang Sari 1, Kendang Sari 2, Putih Sari 1, Tenggilis Mejoyo 1, dan Erlangga 3. Ya, jadi mengapa kok sekolah-sekolah ini? Karena sekolah-sekolah ini yang memiliki PDPD. Ya, jadi kita hari ini bicara PDPD, tapi juga berbicara siswa secara keseluruhan. Jadi kok PDPD aja? Enggak, semuanya. Nanti bisa jadi berkembang kan? Mungkin kemarin belum entry, ternyata ditemukan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu, anak-anak penyandang disabilitas itu tidak harus selalu dari lahir. Ya, jadi ada anak-anak yang semula itu adalah anak normal, kemudian karena suatu peristiwa, karena suatu masalah, misalnya terjadi kecelakaan, terjadi peristiwa bencana, akhirnya dia mengalami disabilitas. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kalau nggak salah seperti itu ya, Mbak Mega ya. Ya, saya pernah baca seperti itu ya. Jadi ini juga penting untuk kita pahami bersama ya. Jadi eh, teman-teman, terutama teman-teman ULD yang sejak lama satmikalnya di sekolah. Lah ini nanti mohon Bapak Ibu juga mulai menata bahwa teman-teman ULD yang satmikalnya di 50 sekolah yang sudah melaksanakan layanan inklusif sejak 2017, ini nanti mereka juga bertugas di sekolah-sekolah lain dan mohon Bapak Ibu kepala sekolah eh, berkenan, jangan jangan apa ya istilahnya ya, jangan menghalangi kalau teman-teman ini ke sekolah-sekolah lain. Tapi ya teman-teman juga pasti harus lapor ya, izin, tetap etika itu dijaga. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Pak Yono, Bu Heni, monggo jika ada yang perlu ditambahkan silakan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, pengarahan dan motivasinya yang disampaikan pada kami semuanya, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bu Kabid, Bapak Ibu semuanya pengalaman beberapa bulan terakhir, eh, kami semuanya harus selalu mendampingi Bapak Ibu terkait tindak kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita, yang kekurang siagapan kita, eh, kita mengabaikan dan sebagainya, dan kurang tuntasnya dalam penanganan di sekolah, akhirnya kita semua eh, harus selalu berhubungan dengan Bapak Ibu karena kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah
khususnya untuk selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah, membuat laporan kejadian-kejadian yang ada di sekolahnya setiap hari. Seperti sampaikan Pak Kadis, Bapak Ibu, apa kopi morning atau pada saat mau pulang sekolah, Bapak Ibu sering mengundang Bapak Ibu gurunya untuk memberikan laporan keadaan, kejadian, situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika ada kejadian-kejadian, Bapak Ibu segera melakukan tindakan terhadap orang tua maupun siswa yang terjadi pada saat itu. Jangan sampai menunggu beberapa waktu, beberapa hari, sehingga akan membuat lebih runyam dan lebih membesar Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, Bapak Ibu khususnya yang Bapak Ibu yang memiliki siswa PD-PD, tolong selalu berkomunikasi kepada orang tua tersebut. Karena Bapak Ibu yang saya sampaikan Bu Kapi tadi, peristiwa itu banyak terjadi pada siswa dan orang tua yang penyandang disabilitas. Karena bagi siswa dan Bapak Ibu wali murid yang penyandang disabilitas ini, Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat maupun media sehingga akan lebih membesar dan sebagainya. Untuk itu kami selalu berharap kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepala sekolah, untuk sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak sekolah, terkait pelaporan di tidak kekerasan di satuan pendidikan, Bapak Ibu segera mendokumentasikan melalui profil sekolah, karena seperti sampaikan Bu Kabit tadi, Bapak Ibu, karena meskipun kita sudah melakukan tindakan, tidak ada bukti real yang bisa melengkapi gelar perkara dan sebagainya, sehingga kita kesulitan dan sebagainya. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, sebelum menginjak materi yang berikutnya, sekali lagi kami bersama tim ULD yang terbagi di wilayah tugas Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bersama-sama dengan mereka apapun permasalahan dan keadaan pada anak-anak didik kita, sehingga kita bisa memberikan perlakuan yang baik kepada siswa kita penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, pada sesi yang kedua, Mbak Uli akan memberikan beberapa hal terkait pendampingan yang selama ini dilakukan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah di Kota Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Uli dan tim dari ULD. Halo, Mbak Uli dan tim. Masak, Mbak Uli masak. Halo, teman-teman PLD. Oh ya, Mbak Uli, speakernya kelihatannya belum dibuka, Mbak Uli. Iya, Pak. Ya, Gimana? terima kasih, Mbak. Gimana, Bapak? Sudah, Mbak. Iya, yang terkait yang mana, Pak? Ini, Pak. Mungkin terkait pertama yaitu pendampingan, Mbak, sebelum kita ke TP. Oke, terkait dengan pendampingan, kemarin saya dari tim yang timur sudah melakukan pendampingan beberapa sekolah. Mulai dari tahun lalu, Pak, saya sudah mulai turun
ke sekolah-sekolah dan sudah mulai melihat ternyata awal-awal itu memang dikira kitanya itu mendampingi siswanya, Bapak. Seiring jalannya waktu, ternyata kita mendampingi gurunya. Jadi banyak teman-teman guru, kepala sekolah itu yang ini Pak, yang bingung bagaimana untuk menentukan anak PDPD. Akhirnya saya ngomong, kalau sebelum saya datang itu guru kelas 1 itu sudah diberikan asesmen terlebih dahulu. Seperti itu Bapak. Akhirnya mereka baru berpikir, oh seperti itu. Tapi ya itu tadi, kita juga harus mengkomunikasikan bersama orang tua Bapak. Monggo Bu Maruli, mungkin ada tambahan? Mic-nya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kedengeran nggak suara saya? Atau kurang keras, napa pripun? Baik, jadi kemarin sudah diutus sama Bu Muna. Jadi mungkin saya akan memberikan apa ya, satu gambaran. Mas Zaki boleh bisa share ini enggak? Kurang keras ya? Mas Zaki boleh di-share ini? Boleh. Mau share PPT sebentar. Mana? Iya. Nah, ini mungkin gambaran besar mungkin buat Bapak Guru yang mungkin nanti ada teman-teman yang ada di sekolah, itu seperti apa alur pendampingannya. Nah, kebetulan ini juga yang nanti akan ada di, insya Allah di dalam buku panduan pendampingan GPK yang ke sekolah, yang lagi disusun sama dan eh, jajarannya, seperti ini. Jadi alur pendampingannya GPK atau teman-teman ini, tunggu, enggak. Nah, Nah, dari teman-teman GPK ini nanti ke sekolah-sekolah dengan sasarannya adalah memapping kebutuhan dan perlu konsultasi atau tidak. Permasalahannya apa aja ketika diketahui di sekolah. Kemudian nanti tindak lanjutnya kita adalah bisa ke orang tua. Jika memang nanti ketika teman-teman melakukan kunjungan atau turun ke lapangan ini butuh bantuan pendampingan untuk konsultasi atau layanan kepemahamannya orang tua ketika tidak apa namanya tidak paham kondisi anak, kita bisa bantu ke sana atau bisa jadi eh, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. Nah, nanti guru-guru ini butuh apa? Apakah butuh bimtek lagi atau butuh pendampingan yang seperti apa? Kemudian monitoring PDPD ini setelah teman-teman terjun ke lapangan, memberikan layanan konsultasi dan pemilihan program. Nah, teman-teman ULD lainnya itu bisa memonitoring hasilnya seperti apa. Apakah nanti bisa, apakah perlu diubah kurang tepat atau perlu dilanjutkan lagi asesmen yang seperti yang sudah diberikan sama Bu Muna tadi, apakah perlu asesmen lanjutan seperti itu. Jadi sebagian besar seperti ini. Jadi yang sudah dilakukan guru-guru adalah yang deteksi dini, kemudian sudah diidentifikasi dan diasesmen ternyata anak tersebut termasuk PDPD. Nah, nanti teman-teman bisa juga mendampingi tentang penyusunan program yang sesuai seperti apa. Nah, monitoring yang saya bilang tadi, ini tadi setelah penyusunan program
sesuai dengan kebutuhan dan identifikasinya tadi, apakah program ini bisa dilanjutkan atau diubah dengan program yang lebih ringan atau lebih mudah. Terus apakah perlu tenaga ahli lain? Nah, itu nanti mekanisme pendampingan teman-teman yang ada di OLD ke sekolah-sekolah. Seperti itu Bapak mungkin dari saya. Mungkin contoh lagi waktu saya kemarin ke SDN Tegalsari 2. Jadi kemarin SDN Tegalsari 2 ini bukan termasuk di pemetaan yang tugas pendampingan saya di sekolah-sekolah itu. Nah, dari gurunya itu melaporkan ke ULD bahwa ada anak yang terdeteksi PDPD. Nah, kendalanya adalah orang belum bisa kooperatif waktu itu. Akhirnya waktu saya kunjungan ke sekolah, kebetulan bisa menemui orang tuanya. Jadi di situ saya melalui pendekatan secara personal. Jadi tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, ngobrol bersama orang tua. Yang diminta orang tua ini seperti apa? Apakah beliaunya ini sudah paham kondisi anaknya atau pripun? Nah, setelah saya berikan gambaran seperti apa kondisi anaknya saat ini, akhirnya kesepakatan antara orang tua, guru, itu jadwal sekolah yang biasanya dia 5 hari di dalam kelas dan tidak ada perkembangan, akhirnya 3 hari di sekolah, maksud saya 3 hari di kelas belajar bersama teman-temannya, 2 hari ini guru kelas secara personal ada waktu luang di luar jam kelas itu melakukan penanganan secara individu seperti itu. Mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman guru yang lain, mungkin jika memungkinkan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin. Mari teman-teman yang PR Grania yang disampaikan oleh Mbak Uli dan Mbak Mega. Wilda. Monggo, tim PLD, ULD, Budia, monggo Budia ditambahkan. Atau Mbak Tias, monggo. Mungkin Bu Eni mau nambah dulu sebelum ke Mbak yang lainnya. Oke, saya cuma menambahkan Bapak Ibu, nanti seperti yang dulu, kan banyak nih WA masuk ke saya menanyakan siapa saja petugas ULD, di mana aja sekolahnya. Jadi dulu pernah di-share sama Putri, SK-nya panjenengan baca di sana, petugasnya menangani sekolah-sekolah mana aja itu ada. Tapi nanti ada pembaruan nama atau apa gitu nanti kami susulkan lagi. Tapi nama-nama itu sudah tercantum di SK. Monggo Bapak Ibu lihat di situ ada nama-nama petugasnya yang menangani sekolah-sekolah panjenengan. Dan saya minta seperti yang diminta Pak Kadis tadi pagi, Bapak Ibu untuk pelaporan penanganan tim TPPK itu diisi di profil. Batasnya nanti besok pagi jam 8, oke? Bapak Ibu akan dikumpulkan lagi sama Pak Kadis. Jadi ada masalah apa di sekolah panjenengan, cara penanganannya apa, kasusnya apa, ditulis di profil. Gitu nggih, Riono ya. Itu nanti panjenengan monggo dikerjakan, nggih. Bapak Ibu kan tidak libur, yang libur kan siswanya. Jadi monggo kepala sekolah dan koordinator kesiswaan. Karena koordinator kesiswaan adalah tim TPPK-nya di situ. Oke, minta tolong. Besok jam 8 kami tarik lagi dan kami lihat. Karena baru 3 sekolah yang mengerjakan tindak lanjut. Gitu nggih, itu pesan dari Pak Kadis. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mohon kalau ada kasus cepat
ngomong ke kami. Jangan sudah berlarut-larut baru ngomong ke kami. Kami bingung. Seperti yang dia dibilang Bu Muna tadi. Kami ditarik ke Polrestabes, kami ketarik ke sana. Jadi kan pusing. Jadi komunikasi itu penting. Oke, Bapak Ibu, saya mohon banget. Komunikasi itu penting. Jangan merasa sudah ini beres, tapi ujung-ujungnya lari lagi ke mana-mana gitu, nggih. Minta tolong itu aja dari kami. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau apa, silakan Bapak Ibu. Bu Heni, boleh saya bertanya? Nggih, monggo, Nduk. Kemarin sempat ada permasalahan di salah satu sekolah. Itu ada yang kelas satunya ternyata terdeteksi usia 11 tahun, Ibu. Nggih. Itu pripun ke depannya? Apakah masih pembatasan usia itu yang waktu kayak dulu itu loh Bu, yang maksimal masuk SMP berapa tahun, itu masih ada atau pripun? Nanti Nggih. ya, anaknya Eh, Ya, untuk 11 tahun itu kan, kalau 11 tahun itu kan karena dia apa? Misalnya anaknya normal, itu kan nanti harusnya masuk di PKBM. Tapi kalau anaknya istimewa, itu enggak apa-apa, nanti tetap kita layani. Gitu, nggih? Terima kasih Bu. saya Mbak Ulia, untuk usia kelas 1 itu maksimal 12 12 tahun. tahun. Jadi kalau masih 11 tahun, eh, kita masih menerima. Lanjut, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Mumpung di sini Bapak Ibu, nanti daripada nanti bingung ngisi di profil, monggo dia ditanyakan. Jemur Sari, buka Jemur Wonosari, Bu ini kita nggak buka pertanyaan ya Bu ini. ya buka. Oh, Ayo. bukan pertanyaan. Oh, nggak buka pertanyaan, katanya Pak Nyoto, kata Dek Yono, di WA aja, nggih, mohon di WA. Itu aja, nggih, di WA aja. Teman-teman ULD yang lain masih ada yang mau menyampaikan? Nggak ada. Bapak Ibu, pada sesi yang kedua perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kami pada saat di SDN Pakis 3 kami telah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah terkait Bapak Ibu guru yang koordinator kesiswaan, kami telah menyampaikan tim-tim ULD yang membantu Bapak Ibu yang ada di sekolah. Untuk itu, mohon Bapak Ibu yang ada di sekolah dan tim dari ULD selalu berkomunikasi dengan tim koordinator kesiswaan dan Bapak Ibu kepala sekolah jika ada yang perlu dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kebutuhan siswa kita, PD-PD, dan orang tua. Jadi kami berharap dengan bantuan dari teman-teman ULD yang ada di sekolah-sekolah bisa membantu Bapak Ibu wali kelas untuk mendampingi khususnya siswa PD-PD dan orang tua untuk selalu berkonsultasi dan berkomunikasi sehingga pelaksanaan apa itu perhatian kita terhadap siswa-siswa dan kebutuhan siswa-siswa PD-PD dan orang tua bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang Bapak Ibu kita cukupkan. Jika Bapak Ibu eh, memerlukan pertanyaan dan sebagainya, maka Bapak Ibu kami berharap Bapak Ibu japri kepada kami permasalahan-permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami. Berikutnya Bapak Ibu kami mohon selain yang peserta di sini nanti kami akan memberikan himbauan edaran kepada Bapak Ibu terkait seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi pagi, Bapak Ibu khususnya Ketua tim Satgas TPPKS yang ada di sekolah.
untuk segera melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah dan seperti yang pada saat kami sosialisasi kepada Bapak Ibu terkait dengan alur pelaporan PPPK yang ada di progres sekolah. Nanti kami share ulang kembali cara pengisian laporan TPPKS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kami berharap besok pagi sampai pukul 08.00 jika sekolahnya, meskipun kami sudah merekap beneran bentuk Excel, tapi kami harus minta dukungan Bapak Ibu mengisi yang ada di profil sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu pertemuan koordinator rapat koordinasi pada pagi hingga siang ini. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya.